Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat belajar ya, walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya nih, yaitu tentang operasi himpunan. Kemarin kita sudah belajar tentang irisan dan gabungan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang komplement dan selisih. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan operasi himpunan komplement dan selisih. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah terkait operasi himpunan komplement dan selisih. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang komplement. Gabungan, irisan, dan selisih itu merupakan contoh dari operasi biner, yaitu operasi yang memerlukan dua unsur untuk dioperasikan. Selain operasi biner, ada operasi yuner yang hanya memerlukan satu unsur saja, yaitu dinamakan operasi komplement. Berbeda dengan operasi biner yang semestanya tidak perlu ditetapkan, maka operasi komplement memerlukan ditetapkannya himpunan semesta. Tanpa himpunan semesta, operasi komplement ini tidak bisa dilakukan. Sebenarnya, operasi komplement ini mirip dengan operasi selisih. Hanya saja, yang dicari adalah selisih dari semesta dari himpunan tertentu. Misalkan S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Maka, komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, dinotasikan dengan A komplement, dituliskan dengan A pangkat C. Notasi pembentuk himpunan A komplement sama dengan X, demikian sehingga X elemen S tetapi X bukan elemen A. Untuk lebih jelasnya lagi apa itu komplement dari suatu himpunan, mari kita amati diagram Venn berikut. Untuk diagram Venn yang pertama, dapat kita ketahui bahwa anggota dari himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3. Dan anggota dari himpunan B yaitu 4, 5, 6. Dapat kita lihat bahwasannya pada diagram Venn yang pertama ini merupakan himpunan A itu saling lepas dengan himpunan B. Mengapa? Karena himpunan A dan himpunan B merupakan dua himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama, atau dapat dikatakan bahwa irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan kosong. Dari diagram Venn tersebut, kita juga dapat mengetahui komplement dari himpunan A, yaitu merupakan suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A, sehingga anggota dari komplement himpunan A yaitu 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan komplement dari himpunan B adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan B, sehingga anggota dari komplement himpunan B yaitu 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Kemudian mari kita amati diagram Venn yang kedua. Dari diagram Venn tersebut dapat kita ketahui bahwasannya anggota dari himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota dari himpunan A 1, 2, 3, 4. Dan anggota dari himpunan B yaitu 4, 5, 6, 7. Himpunan A dan himpunan B dikatakan adalah himpunan yang saling berpotongan. Mengapa? Karena ada anggota himpunan A dan B yang sama, yaitu 4. Dari diagram Venn tersebut kita juga dapat mengetahui anggota dari komplement himpunan A yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan anggota dari komplement himpunan B yaitu 1, 2, 3, 8, dan 9. Oke, kemudian kita amati diagram Venn yang ketiga. Dapat kita ketahui dari diagram Venn yang ketiga,
anggota dari himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3. Dan anggota dari himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dapat dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B karena setiap anggota dari himpunan A juga anggota dari himpunan B. Dan dari diagram Venn tersebut dapat kita ketahui juga bahwa anggota dari komplement himpunan A yaitu 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan anggota dari komplement himpunan B yaitu 7, 8, dan 9. Oke, kemudian kita perhatikan diagram Venn yang keempat. Dari diagram Venn yang keempat dapat kita ketahui bahwa anggota dari himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota dari himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4. Dan anggota dari himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4. Himpunan A dan himpunan B merupakan himpunan yang sama. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan A juga anggota dari himpunan B, dan setiap anggota himpunan B juga anggota dari himpunan A. Atau dapat dikatakan bahwasannya himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, dan himpunan B juga merupakan himpunan bagian dari A, sehingga A sama dengan B. Dan dari diagram Venn tersebut juga dapat kita ketahui bahwa anggota dari komplement himpunan A yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan anggota dari komplement himpunan B yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan permasalahan berikut. Di wilayah RT 5 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Pak Harno dan Pak Ahmad adalah penduduk RT 5. Pak Harno mempunyai hewan ternak ayam, burung, dan kelinci. Pak Ahmad mempunyai hewan ternak bebek, kambing, dan burung. Lalu permasalahannya adalah tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno dan tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Berikut ini adalah alternatif penyelesaiannya. Misalkan S adalah himpunan semua hewan ternak yang ada di wilayah RT 5. A adalah himpunan semua hewan milik Pak Harno dan B adalah himpunan hewan ternak milik Pak Ahmad. Maka himpunan-himpunannya adalah sebagai berikut. Anggota dari himpunan S yaitu kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Sedangkan anggota dari himpunan A yaitu ayam, burung, dan kelinci. Dan anggota dari himpunan B yaitu bebek, kambing, dan burung. Untuk yang pertama, misalkan himpunan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno adalah A komplement. Maka A komplement adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi anggotanya pada himpunan S. Untuk menentukan anggota himpunan A komplement yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi anggotanya pada himpunan S, yaitu anggota dari himpunan A komplement adalah kuda, sapi, kambing, bebek. Mari kita perhatikan diagram Venn berikut. Dapat kita lihat bahwasannya daerah yang berwarna kuning merupakan himpunan dari A komplement. Kemudian yang kedua, misalkan B komplement adalah hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. B komplement adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi anggotanya pada himpunan S, yaitu anggota dari himpunan B komplement adalah kuda, sapi, ayam, kelinci. Dapat kita lihat pada diagram Venn yang telah disajikan bahwa daerah yang berwarna kuning merupakan himpunan dari B komplement. Nah,
Bagaimana? Sudah mulai paham ya bagaimana cara menentukan komplement dari suatu himpunan dan apa itu komplement dari suatu himpunan? Oke, sekarang kita akan belajar tentang selisih. Selisih dari himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, dinotasikan dengan A min B. Notasi pembentuk himpunan A min B adalah X, sedemikian sehingga X elemen A dan X bukan elemen B. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan diagram Venn yang pertama. Dari diagram Venn tersebut dapat kita ketahui bahwa anggota dari selisih himpunan B terhadap himpunan A atau anggota dari A min B adalah 1, 2, 3. Kemudian anggota dari selisih himpunan A terhadap himpunan B atau B min A adalah 4, 5, 6. Kemudian pada diagram Venn yang kedua dapat kita ketahui bahwa anggota dari selisih himpunan B terhadap himpunan A atau A min B sama dengan 1, 2, 3. Dan anggota dari selisih himpunan A terhadap himpunan B atau B min A adalah 5, 6, 7. Kemudian mari kita perhatikan pada diagram Venn yang ketiga. Anggota dari selisih himpunan B terhadap himpunan A atau A min B adalah himpunan kosong karena tidak ada anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, sehingga selisih dari himpunan B terhadap A atau A min B adalah himpunan kosong. Kemudian selisih dari himpunan A terhadap himpunan B atau B min A adalah 4, 5, dan 6. Oke, kemudian mari kita perhatikan contoh diagram Venn yang keempat. Dari diagram Venn yang keempat dapat kita ketahui bahwa anggota dari selisih himpunan B terhadap himpunan A atau A min B adalah himpunan kosong karena tidak ada anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dan anggota dari selisih himpunan A terhadap himpunan B adalah himpunan kosong karena tidak ada anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan permasalahan berikut. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika, dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Lalu permasalahannya, yang pertama, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Yang kedua, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? Yang ketiga, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika? Dan yang keempat, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Berikut ini adalah alternatif penyelesaiannya. Pada masalah ini tidak disajikan anggota-anggota setiap himpunan. Cukup kita fokus pada banyak anggota setiap himpunan. Perlu kalian ketahui bahwa siswa yang senang dalam pelajaran matematika tidak menutup kemungkinan bahwa siswa tersebut juga senang dengan pelajaran fisika. Sebaliknya juga demikian. Nah, sekarang misalkan S adalah himpunan semua siswa dalam satu kelas. Kemudian A adalah himpunan semua siswa yang senang belajar matematika, maka banyak anggota himpunan A adalah 30. Kemudian misalkan B adalah himpunan semua siswa yang senang belajar fisika, maka banyak anggota himpunan B adalah 25. Lalu misalkan M adalah himpunan semua siswa yang hanya senang belajar matematika. Kemudian F adalah himpunan semua siswa yang hanya senang belajar fisika. Dan A irisan B adalah himpunan siswa yang senang pelajaran matematika dan fisika. Maka banyak anggota dari A irisan B adalah 10. Untuk yang pertama, diagram Venn dapat kalian lihat pada gambar.
Kemudian yang kedua, siswa yang hanya senang pelajaran matematika. Banyak siswa yang senang pelajaran matematika adalah banyak siswa yang hanya senang belajar matematika ditambah dengan banyak siswa yang senang belajar kedua-duanya. Maka banyak anggota dari himpunan A sama dengan banyak anggota M ditambah banyaknya anggota A irisan B. Maka 30 sama dengan banyak anggota M ditambah 10. Maka banyak anggota M sama dengan 30 dikurangi 10. Maka banyak anggota M sama dengan 20. Jadi, banyak siswa yang hanya senang belajar matematika adalah 20 orang. Kemudian yang ketiga, siswa yang hanya senang pelajaran fisika. Banyak siswa yang senang pelajaran fisika adalah banyak siswa yang hanya senang belajar fisika ditambah dengan banyak siswa yang senang belajar kedua-duanya. Sehingga banyak anggota B sama dengan banyak anggota F ditambah banyak anggota A irisan B. Maka 25 sama dengan banyak anggota F ditambah 10. Maka banyak anggota F sama dengan 25 dikurangi 10 sama dengan 15. Jadi banyak siswa yang hanya senang belajar fisika adalah 15 orang. Kemudian yang keempat, banyak siswa dalam kelas. Banyak siswa dalam satu kelas yaitu banyak siswa yang hanya senang belajar matematika ditambah dengan banyak siswa yang hanya senang fisika ditambah dengan banyak siswa yang senang belajar kedua-duanya. Oleh karena itu, banyak anggota S adalah banyak anggota M ditambah banyak anggota F ditambah banyak anggota A irisan B. Maka banyak anggota S sama dengan 20 ditambah 15 ditambah 10 sama dengan 45. Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 45 orang. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham ya apa itu selisih dari suatu himpunan dan bagaimana cara menentukan selisih dari suatu himpunan? Alhamdulillah. Hari ini kita telah belajar tentang operasi himpunan, komplement, dan selisih. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat belajar. Kakak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.